Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 Radio The Morning Station. Hai, halo. Selamat sore. Agni, apa kabarnya sore hari ini? Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak bikin happy ya. Setiap hari Selasa jam 3 sampai jam 4 sore. Oke. Sudah siap? Ini ada Ibu Sri Juwaini sebagai fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo, selamat sore Ibu Eni. Selamat sore Akmania, selamat sore Mbak Hana. Apa kabar? Sehat-sehat Mbak Hana? Alhamdulillah sehat. Bu Eni gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oke, dan Bu Eni ditemani. Iya, amin. Ditemani sama Mbak Dian Manda Sagita sebagai pelaksana P2 Humas Kanwil DJP Jateng 1. Halo, selamat sore Mbak Dian. Halo Mbak Hana, selamat sore. Iya, apa kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, dan sore hari ini kita akan berbicara mengenai pemindah bukuan dalam perpajakan. Nah, untuk Apinia yang mungkin punya permasalahan terkait pemindah bukuan atau mungkin punya permasalahan terkait pajak ya, bisa gabung di Ngopi, Ngobrol Pajak Bikin Happy. Langsung saja bisa bertanya melalui live Instagram di Radio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0878333400 di 0878333400. Nah, ini berbicara mengenai pemindah bukuan. Nah, sebetulnya dalam kondisi apa sih wajib pajak ini bisa melakukan pemindah bukuan, Bu Eni? Iya, terima kasih Mbak Hana. Sebelum kita masuk ini ya ke masalah pemindah bukuan, kita ketahui dulu apa sih pemindah bukuan itu. Sebelumnya kita dulu ya, merujuk di pasal 1 angka 28 di PMK nomor 242 tahun 2014, pemindah bukuan adalah proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, ini secara ringkas, pemindah bukuan ini dapat dilakukan untuk 4 hal. Misalnya, untuk antar jenis pajak yang sama atau berbeda, terus dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, kemudian untuk wajib pajak yang sama atau berbeda, dan dalam satu kantor pelayanan pajak yang sama atau berbeda, sesuai dengan kode KPP pada nomor pokok wajib pajak di bukti bayarnya. Begitu Mbak Hana. Nah, untuk yang berwenang melaksanakan pemindah bukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketika pemindah bukuan sudah dilakukan, Kepala Kantor nanti akan menerbitkan bukti pemindah bukuannya atau bukti PBK sebagai bukti telah dilakukan pemindah bukuan. Lalu bukti bayar dan bukti pemindah bukuan yang telah dipindah bukukan akan dicap dan ditandatangani oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Begitu Mbak Hana. Oke, Ibu mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih Bu mengenai 4 hal yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mungkin bisa diberikan ilustrasi biar mungkin lebih jelas juga ya. Antar jenis pajak yang sama atau berbeda ini maksudnya seperti apa Bu? Antar jenis misalnya pajak sama, itu misalnya PPh pasal 25, itu kan pajaknya sama, atau PPh pasal 21, atau PPh pasal 4 ayat 2 di UMKM itu kan jenis pajaknya sama. Nah, mungkin yang membedakan mungkin ada bulannya yang sama, yang salah mungkin ya, yang berbeda di masanya, atau tahunnya yang berbeda, kesalahan di tahun pajaknya, bisa jadi seperti itu Mbak Hana. Oke, kemudian kalau yang dimaksud yang dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, itu tadi yang berhubungan sama antara jenis pajak tadi ya? Iya, di bulannya yang berbeda. Mungkin seharusnya dia bayar di bulan Januari, tapi ternyata dia di situ mencantumkan di bulan Maret.
Jadi bisa dipindah bukukan, bisa Oke. tetap diakui atas pembayarannya. Oke, Begitu, Mbak kemudian Hana. yang untuk wajib pajak yang sama atau berbeda? Wajib pajak yang sama atau berbeda itu semisal dia keliru karena ini seharusnya dia membayar atas nama dia sendiri, tapi kemudian dia mungkin keliru dengan NPWP yang lain, misalnya dengan rekanan atau dengan lawan transaksi gitu ya. Kemudian dia ternyata mencantumkan NPWP lawan transaksi, seharusnya dia yang atas Oke. bayar atas nama sendiri. Nah, itu bisa dipindah bukukan. Oke, jadi beberapa kesalahan ini ya yang bisa dipindah bukukan. Nah, ini Iya, Mbak sebetulnya Hana. faktornya apa saja sih yang bisa dilakukan pemindah bukuan, Bu Eni atau Mbak Dian mungkin? Faktornya ini uh, ada kejelasan surat bukti bayarnya sebagai hasil penelusuran yang semula diadministrasikan dalam bermacam-macam penerimaan pajak. Kemudian ada kekeliruan yang mengisi bukti bayar, yaitu baik itu yang menyangkut BP sendiri maupun BP lain. Kemudian kesalahan dalam pengisian formulir bukti bayar, ini contohnya kesalahan dalam pengisian NPWP, nomor objek pajak, atau letak objek pajak, kemudian kode akun pajak atau kode jenis setoran di masa atau tahun pajak, kemudian nomor ketetapan atau jumlah pembayarannya, atau kemudian ada pemecahan setoran pajak yang dari satu bukti bayar menjadi setoran ke beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa wajib pajak. Kemudian adanya pelimpahan PPh pasal 22 dalam rangka impor, inden sebelum berlakunya KMK nomor 539 KMK 4 tahun 90. Kemudian adanya kesalahan dalam pengisian formulir setoran, misalnya setoran pabean atau cukai, kemudian dan pajak, dan menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. Kemudian kesalahan dalam pengisian formulir surat setoran dari cukai dan pajak, contohnya adalah NPWP pemilik barang di dalam daerah pabean, masa pajak atau tahun pajak, atau juga bisa jumlah setorannya yang keliru. Kemudian ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui pembayaran sistem elektronik sebagai yang tertera di dalam bukti penerimaan pajaknya BPN. Contohnya salah mengisi dalam mengisi nomor NPWP, NOP, objek pajak. Itu. Terus kemudian ada juga kesalahan karena ada kesalahan perekaman alat bukti bayar dan surat setoran cukai pajak yang dilakukan oleh bank persepsi atau pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya. Biasanya kesalahan perekaman terjadi jika ada data yang tertera pada lembar asli bukti bayarnya. Nah, ini bukti bayarnya berbeda dengan data pembayaran yang telah disahkan oleh bank persepsi. Kemudian ada kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai DJP sendiri. Itu manusiawi ya Mbak, kesalahan itu memang hal wajar juga. Kemudian biasanya kemudian ada kesalahan dalam jumlah pembayaran bukti bayar. BPN atau bukti PBK ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan. Kemudian surat tetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat SPT, surat pemberitahuan tahunan pajak terhutang. Ada juga surat tetapan pajak PBB dan surat tagihan pajak. Oke, mohon maaf Bu Eni, ini suaranya hilang ya. Tidak terdengar ini suaranya Bu Eni untuk penjelasannya. Oke, itu tadi yang disampaikan Bu Eni adalah beberapa faktor yang bisa dilakukan untuk pemindah bukuan. Jadi beberapa kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak ini bisa dilakukan pemindah bukuan. Ya, halo Bu Eni. Apakah suara saya terdengar? Oh iya Mbak, kedengaran?
Oke, ini suaranya sudah terdengar lagi Bu Eni. Tadi suaranya sempat hilang ya. Oh, aduh, maaf. Iya, oke. Nah itu tadi ya beberapa faktor yang dilakukan untuk pemindah bukuan. Nah lalu bagaimana kalau eh, dokumen ini tidak dapat dipindah bukukan? Apakah ada beberapa dokumen yang ternyata tidak bisa dipindah bukukan Bu Eni? Kayak tidak semuanya bisa ya Mbak. Ini Mbak Mm-mm. Manda yang akan jawab ini nanti. Monggo Mbak Manda. Seperti dijelaskan sebelumnya ya Mbak Hana ya, untuk pemindah bukuan itu kan ada aturannya. Ya. Untuk pembayaran pajak dengan bukti bayar, SSPCP, BPN, dan bukti PBK tidak dapat dilakukan pemindah bukuan jika dalam beberapa kondisi berikut. Yang Mm-mm. pertama, pemindah bukuan untuk bukti bayar yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pemindah bukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak menggunakan bukti bersamakan dengan faktur pajak. Selanjutnya, pemindah bukuan untuk pelunasan bea materai, namun dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin peraan materai digital. Selanjutnya, pemindah bukuan dalam mata uang US dollar, sebab pemindah bukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang US dollar cuma dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang serupa. Oke, nah setelah wajib pajak tahu nih, oh ternyata faktor ini nih yang harus dilakukan pemindah bukuan atau oh dokumen ini yang tidak dapat dipindah bukukan. Nah setelah itu bagaimana cara pemindah bukuannya Bu Eni atau Mbak Manda? Prosesnya seperti apa sih pemindah bukuannya? Untuk pemindah bukuan itu sendiri diajukan dengan menggunakan surat permohonan pemindah bukuan. Ini surat permohonannya ditujukan ke DJP ya Mbak ya. Untuk surat tersebut lalu diantar ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Atau bisa juga dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi yang memiliki bukti pengiriman. Oke, berarti harus wajib pajak yang ingin melakukan pemindah bukuan harus mengajukan surat permohonan pemindah bukuan terlebih dahulu ya. Nah, Iya, betul Mbak. di mana wajib pajak bisa mendapatkan surat permohonan tersebut atau formulir untuk pemindah bukuan? Bisa datang langsung Mbak di kantor pajak kami bisa. Di pajak Go ID bisa. Lewat Google bisa. Ketik aja formulir permohonan pemindah bukuan. Ada di situ. Oh, oke. Jadi bisa melalui iya. Oke, bisa melalui online ya. Berarti Bisa, langsung saja masuk ke website .pajak.go.id, kemudian dicari surat permohonan pemindah bukuan, begitu? Bukuan. Iya. Oke, setelah nanti formulirnya diisi, terus apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Nanti setelah formulir diisi, diserahkan ke kantor pajak langsung bisa, di posan bisa. Tapi di kantor pajaknya yang di kantor pajak terdaftar ya, yang tertera di SSP-nya itu bukti bayarnya. Gitu Mbak. Oke, yang terdaftar bukan yang terdekat ya? Bukan, nggak bisa. Harus di KPP terdaftar. Harus di KPP terdaftar. Oke. Lalu sebetulnya siapa sih yang berhak mengajukan permohonan untuk pemindah bukuan, Bu Eni? Yang berhak mengajukan pemindah bukuan, kita lihat dulu siapa yang membuat kekeliruan. Jika ada kesalahan pembayaran atau penyetoran, maka yang mengajukan adalah BP penyetor. Jika ditemukan kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK, maka PBK akan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan pemindah bukuan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindah bukuan. Kemudian bila bukti bayar atau bukti bayar cukai pajak
BPN dan bukti pajak PBK yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak cabang yang ternyata sudah dihapus, maka yang mengajukan PBK adalah wajib pajak pusatnya. Kemudian ketika bukti bayar atau bukti bayar cukai pajak, BPN dan bukti PBK yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak yang menggabungkan usaha atau merger, maka yang mengajukan PBK adalah surviving company, entitas baru hasil merger atau pihak yang menerima penggabungan. Itu Mbak Ana, antara lain yang ini ya, yang berhak mengajukan pemindah bukuan. Oke, jadi siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemindah bukuan ini tergantung siapa dulu nih yang melakukan kesalahan, begitu ya? Iya, betul Mbak Hana. Ibu, ini ada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung di 0878333400. Ada Mbak atau Ibu Ica yang ada di Semarang. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi Ngobrol Pajak Bikin Happy. Pertanyaannya, bagaimana jika pemindah bukuan ditolak? Apa yang harus saya lakukan? Dilihat dulu alasannya apa. Kenapa ditolaknya? Kan bisa ini ya, banyak bisa ya, ada yang diterima, ya, ada yang ditolak, bisa. Untuk yang ditolak, bisa mengajukan lagi juga dengan alasan yang benar. Karena itu memang ada kesalahan, atau ini ya, salah tulis, bisa mengajukan lagi. Oke, jadi kalau pemindah bukuannya ditolak, itu kesalahannya apa dulu? Kalau semisal kesalahannya tadi salah tulis ya, kemudian dibetulkan untuk kesalahannya, kemudian diajukan lagi, begitu ya, Bu Edi? Iya, bisa Mbak Ana, ya. Oh, bisa diajukan lagi ya. Jadi begitu ya Mbak Ica, kalau pemindah bukuannya ditolak, mungkin harus dicek dulu nih kesalahannya apa, lalu diperbaiki dan bisa mengajukan lagi. Untuk pemindah bukuan sendiri ini memang butuh proses berapa lama sih Bu Eni? 10 sampai 30 hari. Paling lama 30 hari Mbak Hana. Oh, oke. 10 sampai 30 hari ya untuk prosesnya ya. Iya. Oke, baik. Ini ada Pak Nur Rahman. Oke, selamat sore Pak Nur Rahman. Terima kasih sudah bergabung. Mau tanya, ini yang benar yang mana ya? Lapor pajak dulu baru pemindah bukuan, atau pemindah bukuan dulu baru lapor pajak? Bagaimana nih Bu Eni? Sebenarnya tergantung Mbak Hana. Tergantung dia salahnya di apa dulu. Kalau memang kesalah bayar, tinggal kesalahannya di mana, dia kurang atau lebih. Kalau dia memang lebih pembayaran pajaknya, bisa dilapor dulu, tetap bisa dilaporkan dulu. Nanti sisanya bisa dipindah bukukan. Bisa diakui, berarti bukan. Lapor pajak dulu. Iya, baru lapor pajak dulu baru pemindah bukuan ya. Iya. Karena nanti yang diakui sesuai yang dia bayarkan. Oh, oke. Jadi begitu ya Pak Nur Rahman ya. Kemudian juga ada Mbak atau Ibu Diana, terima kasih. Apakah ada batasan waktu untuk PBK karena salah input tahun, misal 2020 jadi 2019? Anggap saja baru diketahui 6 bulan yang lalu untuk kesalahannya, itu bagaimana? Tidak ada batasan Mbak. Jadi kapanpun bisa. Tidak ada batasan. Misalnya baru diketahui baru 6 bulan kemudian, bisa, tetap bisa mengajukan pemindah bukuan dan membuat pembetulan SPT-nya bisa.
Oke, jadi tidak ada batasan ya untuk melakukan pemindah bukuan begitu ya, untuk Mbak atau Iya, Ibu tidak, Mbak. Diana. Oke, nah Iya. tadi setelah tahu ya siapa yang berhak mengajukan permohonan untuk pemindah bukuan, kemudian ada nggak Iya. sih dokumen yang harus dilampirkan untuk pengajuan pemindah bukuan, Bu Eni? Lampirannya bukti setornya, monggo Mbak Manda mau menjawabnya, silakan. Monggo Mbak Manda. Untuk dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk melakukan PBK yang jelas itu adalah bukti bayarnya dulu ya Mbak ya. Jadi bukti bayar, terus SSPCP, BPN, atau bukti PBK yang diajukan jika pembayaran tersebut diperhitungkan dalam pajak tetap. Di antaranya itu ada SPT, surat tagihan pajak atau surat ketahuan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak PBB atau surat ketetapan pajak PBB, pemberitahuan impor barang, dokumen cukai, atau surat tagihan atau surat penetapan. Nah, kita mengajukan surat permohonan PBK atau mendaftarkan pajak, maka Sobat Akmania itu harus melengkapi lampirannya. Nah, itu ada beberapa kondisi. Misalnya untuk pemindah bukuan yang dilakukan karena kesalahan perekaman oleh bank, itu lampirannya adalah surat pernyataan asli, kesalahan perekaman dari pimpinan bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing tempat pembayaran. Sedangkan untuk PBK yang diajukan untuk SSPCP itu dokumennya, lampirannya adalah dokumen asli pemberitahuan pabean impor atau surat asli tagihan atau surat penetapan. Sedangkan untuk permohonan pemindah bukuan untuk bukti bayar, SSPCP, BPN atau bukti PBK yang tidak mencantumkan NPWP atau NPWP-nya itu diisi 000, itu cukup melampirkan fotokopi KTP penyetor atau dokumen identitas BP badannya. Kemudian untuk apabila penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, lampirannya adalah surat pernyataan dari WP yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam bukti bayar. Kemudian untuk nama dan NPWP pemegang asli bukti bayar yang mengajukan permohonan pemindah bukuan berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam bukti bayar, itu yang dilampirkan adalah bukti bayar sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan. Demikian Mbak untuk lampiran-lampirannya. Oke. Lampiran-lampiran yang harus dilengkapi ya. Kalau nggak lengkap nanti bisa terjadi penolakan ya, begitu ya Bu? Iya, akan ditolak kalau nggak lengkap. Daripada harus mengulang, nah itu lampirannya perlu diperhatikan apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Bagi yang sudah bergabung melalui Instagram dari Mama Wadahzia Farah. Selamat sore, mohon maaf Ibu, izin bertanya untuk bukti penerimaan pajak atau SSP asli yang dilampirkan saat permohonan PBK dan hilang saat proses PBK di KPP, wajib pajak harus bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Ana. Untuk wajib pajak yang misalnya hilang bukti PBK-nya ya Mbak Ana itu ya, itu bisa lagi minta ke kantor pajak yang bersangkutan. Bisa minta lagi, minta kopinya bisa, minta salinannya. Nanti dilegalisir. Masih bisa Mbak Ana. Gitu ya Mbak Ana? Masih bisa ya di KPP terdaftar. Iya. Ini juga Mbak bukunya tadi. Oke, Mbak Inggit juga terima kasih sudah bergabung. Mbak Inggit ini menanyakan ya, kalau saya salah mengisi nama dan NPWP di SSP atas nama dan NPWP milik orang lain, berarti yang berhak mengajukan pemindah bukuan hanya nama WP dan NPWP yang salah tadi ya, atau bagaimana? Silakan. Iya Mbak Ana. Jadi NPWP yang tercantum di bukti bayarnya itu siapa? Kemudian kalau mau dipindah bukukan ke orang lain, maka
dia harus membuat juga dilampiri dengan surat pernyataan bahwa dia tidak berkeberatan kalau atas bayarnya dia untuk dipindah bukan ke orang lain di NPWP yang lain. Bisa Mbak Hana. Bisa ya. Kemudian juga ada Mbak itu Mbak, Ratna. Tambahan pernyataan itu ya Mbak Hana ya. Oke, baik. Ada Mbak Ratna juga, terima kasih. Apakah SSP yang salah kode setoran ini bisa dikenakan sanksi bunga pemeriksaan pajak? Maksudnya? Kenapa apakah SSP yang salah kode setoran bisa dikenakan sanksi bunga pemeriksaan pajak? Tidak Mbak, tidak dikenakan sanksi. Oh, tidak ada sanksinya ya? Kecuali dia ada, kecuali dia ini lapor SPT, kemungkinan harusnya dia bayarnya berapa gitu ya, misalnya kelebihan, tetap saja nggak kena sanksi, nggak apa-apa. Tapi bisa dipindah bukukan. Jadi atau dia seharusnya dia setelah pembayaran ya, seharusnya dia bayar tagihan pajak, tapi ternyata dia memasukkan pembayaran atas masanya. Itu bisa dilaporkan dulu bahwa dia membuat surat pernyataan kalau dia salah dalam pembayarannya. Seharusnya dia bayar tagihan pajak, tapi ternyata dia malah bayar di masanya. Dia bisa mengajukan pemindah bukuan juga, agar surat tagihan pajaknya diakui pembayarannya itu. Jadi tidak ada sanksi pemeriksaan ya, langsung dilakukan pemindah bukuan atau pengajuan permohonan untuk pemindah bukuan saja begitu ya Bu Eni dan Mbak Manda ya. Iya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Instagram, ini ada Feti Jufan. Untuk PPh 23 kan seperti yang ada di aplikasi. Mana tadi hilang? Kalau diisi lewat e-Bupot, lewat DJP online, itu bagaimana caranya untuk PPh 23? E-Bupot itu khusus bendahara ya? Selain bendahara enggak Mbak Hana? Khusus bendahara itu. Karena itu e-Bupot tetap bendahara, bukan selain bendahara tidak pakai e-Bupot. Oh, lalu menggunakan apa Ibu untuk PPh 23? Pakai ini tetap ESPT PPh 23 tetap. Oh, pakai ESPT PPh 23 ya? Iya betul. Berarti selain tidak diisi, tidak menggunakan e-Bupot gitu ya? Bukan, iya tidak. Baik. Ada juga Pak Gunawan, juga selamat sore, mau tanya bagaimana apabila terjadi kesalahan pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 23 dan atau pasal 4 ayat 2? Tidak terjadi salah pemotongan ya. Apabila terjadi kesalahan pemotongan. Kalau dia kesalahan pemotongan, misalnya dia seharusnya memotongnya 50.000 katakanlah ya, ternyata dia memotongnya 75.000. Nah itu selisihnya bisa dipindah bukukan atau dikompensasikan, tergantung pilihan. Begitu Mbak Hana. Begitu Pak Gunawan. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Terus ada lagi ini dari Sandra yang ada di Semarang. Saya ingin tanya mengenai PBK atas pembetulan SPT 1771
yang telah kita bayar dan lapor ternyata lebih bayar dikarenakan kredit pajak PPh 23 yang dikreditkan sebelum terdapat kesalahan. Nah itu, bagaimana Bu Eni? Jadi ingin tanya mengenai PBK. Gimana Bu? Iya, dia kan misalnya di SPT tahunannya seharusnya misalnya dia terhutang 50 juta. Ternyata dia lebih setor gitu Mbak Hana ya. Misalnya dia bayarnya 75 juta gitu ya, harusnya 50 juta. Ternyata dia terlanjur setor 75 juta. Itu bisa dipindah bukukan Mbak Hana sisanya. Nah, mau dipindah bukukan kemana? Mau dipindah bukukan ke PPh 23 bisa. Mau dipindah bukukan ke PPh 21 bisa. Oke, untuk prosesnya Jadi, sama ya tadi ya untuk bagaimana cara-caranya, terus kemudian dokumen-dokumen yang dilampirkan. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa langsung ke KPP terdaftar saja begitu ya. Ibu, mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk adminnya terkait tema kita sore hari ini, Bu Eni atau Mbak Manda? Silakan. Iya, monggo Mbak Manda. Monggo silakan Apman ya, yang merasa ada kekeliruan dalam pembayaran pajaknya atau penyetoran pajaknya, bisa mengajukan pemindah bukuan di kantor terdaftar di bukti bayarnya. Nah, ada juga nih yang memang tidak bisa dipindah bukukan, semisal ini ya, pemindah bukuan untuk bukti bayar yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian pemindah bukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak menggunakan bukti bayar yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Itu tidak bisa untuk dipindah bukukan. Begitu Mbak Hana. Nah, untuk bisa lebih jelasnya bisa datang ke kantor pajak saja atau bisa juga melalui kring pajak di 1.500 200. Begitu Mbak Hana. Oke, siap. Terima kasih Bu Eni dan juga Mbak Manda. Iya. Iya, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk Adminia dan Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di Selasa depan ya. Di Ngopi Ngobrol Pajak Bikin Happy. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.